Halo Sobat Mobil Gede, kali ini kita berada di daerah Pondok Cabe. Nah, di belakang saya itu sudah ada food truck. Bisa dilihat VW Kombi. Ini lucu banget Sobat Mobil Gede, bermodalkan VW Kombi sudah bisa jualan food truck atau berbisnis kuliner. Nah, kita pengen cari tahu lebih lanjut. Sobat Mobil Gede penasaran? Ikuti saya terus, yuk. Ini dia nih Sobat Mobil Gede. VW Kombi. Di sini ada tulisan ngombe, orang ngombe, orang asik. Nah, kita pengen ngombe nih sekarang nih. Kita sapa dulu yang punya ya. Apa kabar, Bro? Ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya. Om Joko ya? Oh, betul. Siap, Om Joko ini dari komunitas food truck. Ketua komunitas food truck Jakarta. Ketua komunitas food truck Jakarta sekaligus pembina ya, Om? Iya, komunitas food truck Indonesia. Nah, mantap. Nih, seperti janji kita sebelumnya, di edisi sebelumnya, kita akan mengulas food truck yang diwadahi oleh komunitas food truck Jakarta. Salah satunya adalah Om Joko sendiri nih. Dia punya usaha food truck bermodalkan VW Kombi, Om. Yuk. Ngombe, orang ngombe, orang asik. Kita langsung ngopi-ngopi dulu ya, Om ya? Siap. Kita mau kopi? Kopi apa nih? Boleh. Cappuccino ada? Cappuccino ada? Oh, mantap. Siap, kalau Siap. gitu. Oke, aku bikin dulu ya. Siap. Oke. Kopi kita. Kopi sore, cappuccino. Mantap. Italiano. Italiano. Perfecto. Dari mana nih? Biasa, Keliling-keliling dulu kayaknya. Tadi. Iya. Oke. Kebetulan kita lihat ada VW Kombi di sini kan, kita Iya, mampir. kebetulan baru pas banget. Ini buka sore. Oh. Buka sore sampai malam. Sampai malam buat Biasa. nongkrong-nongkrong ya. Buat anak-anak muda, orang-orang pulang kantor. Mantap. Nah, ini kebetulan di Jalan Raya Pondok Cabe. Jadi pinggir jalan nih di halaman. ya. Iya, betul. Nah, ini menarik Om. Kalau kita ngobrol-ngobrol kemarin kan soal perizinan juga ada. Betul. Nah, ini kebetulan kita langsung nih ya. Di lokasi setnya nih. Setnya. Betul. Ini gimana Om? Teman-teman mobil gue penasaran nih Om? Pada dasarnya, jadi saya ke lokasi nih Om. Oke. Terus nanya, bisa mangkal nggak di sini? Ternyata bisa. Oh. Kayak gitu. Ini udah 3 bulan. Udah 3 bulan di sini. 3 bulan di sini. Jadi saya bayar sewa bulanan. Berapa Om kalau sewa bulanan ini per Sewa bulan? bulanan di sini itu sama listrik itu 700. 700.000. 700.000. Sudah sama listrik, Sama sudah sama keamanan. Iya, betul. Mantap, 700.000 dan kemudian kalau kita lihat di sini ya, lokasinya cukup strategis ya Om? Cukup strategis, apalagi kalau malam minggu nih. Oh. Waduh, banyak kaula muda. Wah, asik. Kebetulan Mantap. menu yang saya jual juga kan menu-menu kekinian. Apa aja Om? Taichan, Taichan, cuanki, cuanki, bakso, somai, somai, sama ini kopi. Wah, mantap. Orang ngombe, orang asik ya Om? Orang ngombe orang. Nah, kita penasaran nih Om, ini kan basicnya VW Kombi ya? Nah, ini sebetulnya tahun berapa sih Om? Oke, ini VW Kombi, Ya. ini tahun 1980. 1980? Betul. Waduh, saya belum lahir tuh. Belum lahir ya? Wah, masih ABG. Masih ABG. Ini pada dasarnya kalau bahan, Aha. harganya tuh belum jelas ya, Oh, gelap ya? gelap. Nah, VW Kombi juga dibagi 2, Oke. Brazil, Brazil. Jerman. Jerman ini? Ini Brazil. Brazil. Apa kelebihannya Om? Kalau Brazil itu dia mempunyai karakternya kacanya banyak. Oke. Kalau Jerman cuma 2 pieces, Ah, depan, belakang. ya. Artinya bisa buat visualisasi jualan lebih enak yang Brazil ya, karena kacanya Lebih enak banyak. Brazil karena harga jualnya. Oke. Kalau bahan seperti ini saya beli waktu itu 40 juta. 40 juta bahan itu ya? Bahan. Terus touch up sedikit, kasih stiker, kasih apa segala macam, total 60 juta. Oke, ntar dulu. Berarti bahan tadi 40 juta. Bahan 40 juta. Kemudian restorasi, beli kitchen equipment, beli kitchen equipment. sesuai dengan produk yang saya Ya. jual kan. Ya. Terus sama stickering Itu nambah lagi jadi 20 juta. 20 juta, jadi total 60 juta. 60 juta Sobat mobil rupiah. gede. Heeh. Sudah bisa jualan. Sudah bisa jualan. 60 juta kita bisa memiliki satu unit mobil food truck Ya. yang kita bisa pakai kemana aja. Mobile ya? Mobile. Menangnya mobil ini satu, Apa tuh? banyak orang suka. Jadi mobil ini lebih banyak
dipanggil orang Ya. untuk mengisi sebuah event Ya. karena unik. Oke. Gitu, seperti itu sih. Karena keunikannya itu bisa Betul. majang di mana aja gitu ya. Iya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya Apa tuh? juga pasti ada. Kelemahannya satu, tidak semua orang bisa bawa mobil ini. Sejago-jagonya orang bisa bawa mobil, VW Kombi belum tentu. Karena kenapa? Dia punya sinkromes gigi itu ngacak. Oh gitu. Iya. Pertama, kedua, mesinnya Oke. nggak pakai radiator. Panas dong. Betul. Ketika kita event ketemu macet, yang ada kita minggir dulu kan. Oke. Orang event udah tanya, bro, di mana posisi? Bentar. Ya. 3 OTW hari, gitu. betul. 3 hari nggak dipanasin, ngambek. Oke. Kagak mau jalan. Artinya ada perawatan khusus. Ya? Betul. Nah, apa aja nih perawatan Perawatan khusus Nah. yang pasti untuk Ya. VW Kombi ini adalah pertama mesin. Oke, mesin. Bensin tidak boleh kosong Bensin nggak boleh kosong. karena pengaruhnya sama angin. Oh, karena dia nggak ada radiator tadi ya? Betul. Kan yang lainnya lagi busi. Oke, Busi harus selalu bersih. bersih. Seperti itu sih. Itu berapa intervalnya, Om? Per bulan kah harus dirawat atau berapa bulan? Oh, sekali? walaupun mobil ini tidak jalan, Ya. tapi dipanasin setiap 3 hari sekali. 3 hari Minimum sekali. 3 hari sekali. Siap. Dan saya dengar kemarin itu ada mekanik khusus ya, Om? Ada. Oh. Jadi untuk kombi itu punya mekanik masing-masing. Oh. Karena dia punya pegangan ya. Ya. Jadi story mobil itu tahu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia tahu story-nya. Ya, artinya Miara VW Kombi tidak hanya sebatas buat hobi, itu juga bisa buat jualan ya, Om? Ya? Bisa buat jualan. Mantap. Oke, mantap. Tunggu dulu. Wes, Minum. ngopi dulu sobat mobil gede. Mantap. Cappuccino nih. Cappuccino. Hmm. Orang ngombe orang asik. Orang Om, Oke. lanjut Om. Oke, siap. Jualan paling jauh kemana Om? Pakai VW Kombi? Yes. Pakai VW Kombi paling jauh ke Sukabumi. 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 Mobile dibawa sendiri. Dibawa sendiri. Biasanya butuh ke Sukabumi itu butuh waktu 1,5 jam. Nah, Aku 3 jam. pelan banget. Pelan. Karena kenapa? Ngambek. Maksimum 60 km per jam. Oh. 50, 60, 50, 60. Iya, seperti itu. Jadinya tidak. Alon-alon asal kelakon. Sobat Betul. mobil. Yang lain udah pada sampai. Dibanding kita usaha dengan food truck misalnya pickup. Tadi Oke. salah satunya adalah ini bisa dilihat orang, jadi bisa tampil di depan nih sobat Betul, mobil gede. betul, betul. Apalagi Om kelebihan-kelebihannya? Kelebihannya pertama, demanding untuk dipakai di repeat order Ya. oleh klien itu lebih banyak dibanding mobil pickup yang lain. Oh. Kelebihan lain adalah dipakai syuting. Mau Syuting brand, sinetron gitu. iklan, sinetron, ini udah masuk di mana aja sinetron. Termasuk mobil gede nih, kita syuting nih. Tadi soal kelebihan, sekarang kelemahannya Om. Kelemahan dari VW Kombi rata-rata Ya. daya angkut. Why? Karena dia tua renta ya. Oh, tua renta. Ya. Udah kolot Udah ibaratnya. kolot. Kedua, kapasitas mesin dia Oke. itu tidak secanggih mobil-mobil sekarang. Walhasil, Ya. ketika dia membawa gas, membawa galon aqua di dalam, packaging, kulkas, bahan makanan, manusia, staf, terbatas Om. Oke. Maksimum untuk VW Kombi, mentok banget Om, itu cuma 100 porsi Om, 100 porsi per hari. per hari. Ya, jadi kalau kekurangan kita belanja. Tapi kalau mobil-mobil kekinian, light truck, itu bisa sampai 200 sampai 500 porsi. Oh. Iya, seperti itu. Artinya tinggal pinter-pinternya diatur aja manajemennya Om ya. Betul, Jualan timingnya, sekali ini sistemnya nanti, Om. ya, nanti di backup sama kru, belanja Betul. dulu sana habis Betul, nih stok seperti gitu. itu. Mantap. Ngopi lagi Om. Ngopi lagi. Bocor punya saya Om kayaknya. Cepat habis. Ngopi sobat mobil gede. Nah, kita penasaran ya Om, kita kan pengennya menginspirasi sobat mobil gede ini biar Betul. punya usaha Om. Betul. Nah, kebetulan banyak pertanyaan di kolom komentar. Usahanya apa ya Om kira-kira yang pas buat
VW Kombi seperti ini? Untuk usaha yang pas untuk VW Kombi atau mesin atau mobil kecil lainnya, itu jangan yang ribet-ribet seperti minuman, kopi, ice cream, dessert, atau kayak somai, bakwan Malang. Ya, kan ringan. Betul, jangan yang ada proses cooking seperti nasi goreng. Karena ribet tuh urusan yang tadi di belakang. Betul, dapurnya jadi ribet karena ruangannya dia hanya 2 kali 1 meter, Om. Ya, bahkan ada ini yang model high roof. Oh, ini high roof. Jadi orang bisa berdiri. Oke. Ada VW Kombi yang flat deck. Jadinya dia nunduk begini nih, Om. Oke. Kebayang Ini kan? bawaannya udah high roof atau dimodifikasi? Ini modifikasi lagi. Oh. Untuk modifikasi ini kira-kira 10 juta, Om. Untuk merubah jadi high roof? Dari flat deck ke high roof. 10 jutaan. Siap. Ada pertanyaan menarik nih, Om. Apa tuh? Kalau misalnya jualan di pinggir jalan seperti ini ya, Oke. ini kan pasti kita bersinggungan dengan masalah sosial lainnya. Betul. Contohnya, ya ada yang minta jatah dan segala macam. Itu gimana, Om, cara mengantisipasi atau memanage hal itu? Oke, setiap tempat punya karakter masing-masing. Ya. Kita ambil contoh yang di sini. Yang di sini murni lahan adalah milik pengelola. Jadi kawasan. betul. Jadi kita langsung ke manajemen. Nah, di manajemen dia akan koordinasi dengan pihak terkait di sekitar. Ormas, parkir, keamanan. Jadi kita hanya membayar murni bulanan. Jika ada gangguan atau apapun, kita tidak menghadapi itu. Tapi kita laporkan ke manajemen. Beda kalau kita berjualan memang sengaja di pinggir jalan atau di tempat yang tidak seharusnya atau tidak berizin. Itu bedanya. Ya, artinya harus pinter-pinter juga milih lokasi. Betul, kayak gitu. Ya. Nah, untuk satu mobil ini krunya berapa orang, Om? Kalau saya idealnya ini 1 orang ya. Ya. Karena masih di manage. Ya. Masih bisa dikelola oleh 1 orang. Cooking, preparing, baik makanan atau minuman masih bisa dihandle 1 orang. Seperti itu sih. Cuma kalau misalnya rame atau apa, biasanya weekend ada bantuan tambahan. Namanya casual. Kita bayar per hari aja. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Sekarang misalnya orang, daripada bengong di rumah anak muda, dia panggil temennya. Bantuin gue yuk jualan. Rame nih nanti malam. Oh ya udah. Cakep. Om, kayaknya belum afdol kalau kita belum lihat dalamnya ya. Oh, siap. Kita lihat-lihat, sobat mobil gede ikut yuk. Iya. By the way, mau bantuin masak nggak? Ayo dong. Oh. Menunya apa nih, Om? Kita bikin taichan ya? Wih, mantap. Kita cobain taichannya, oke? Iya. Tapi jangan lupa ngopi dulu. Ngopi dulu, pastinya. Orang ngombe orang asik ya, Om. Mantap. Ini dia kondisi kitchennya, sobat mobil gede. Om Joko sedang memasak sate taichan, ya Om ya? Yes. Taichan itu nggak boleh dipisah, sobat mobil gede, karena akan jadi interpretasinya beda, harus disambung dengan channya, jadi taichan. Ya, jadi kita bisa berdiri. Oke. Kebetulan tinggi saya 168-an lah. 168. Jadi masih ada space ya, kayak gitu. Tapi Kita coba ya, kalau saya tingginya 178, Boleh. kita akan masuk. Ini dia nih dalamnya. Wais, proporsional sobat mobil gede, tidak mentok, masih ada space. Kemudian kita juga masih bisa leluasa untuk serve minuman maupun makanan, bahkan bisa masak langsung di sini, ya Om ya? ya, Mantap. Di dalam VW Kombi, walaupun kolot tapi tetap bisa menghasilkan cuan. Mantap. Mantap. Om, kalau soal daftar menu nih Om, tadi kan kita udah ulas ya, ada taichan di situ, ada kopi, ada somai, ada bakso cuanki. Nah, daftar menunya itu starting from berapa Om? Oke, kalau di sini kita mulai dari harga untuk minuman ya, Ya. 10.000 10.000. sampai 20.000. Wah, makan receh bisa kenyang, bisa nongkrong gaul ya. Betul. mantap. Kalau dari makanan 15.000 Ya. sampai 25.000. Mantap, perut kenyang, Iya. asik sambil kongko-kongko malam minggu, mantap. Oh iya, gue lagi bikin taichan. Lu mau bantuin Wis. nggak? Boleh, Boleh. saya ikut. Mau dari sini atau dari luar? Dari sini coba Oke. kita praktek langsung cara bikin sate taichan. Oke, sobat mobil gede, ini sate taichan harus digabung. Taichan jangan dipisah, tainya doang itu akan beda.
Ini kita tunggu matang. Nah, salah satu keunggulan food truck, ya ini peralatannya simpel ya Om ya? Betul, tapi metodenya juga harus ada. Makanya kita masaknya di luar supaya sirkulasi udara tetap ada. Dan penempatan gas itu di luar. Harus di luar? Karena untuk mobil sekecil gini, kita tidak bisa penempatan gas di dalam. Beda dengan mobil truk yang besar, seperti itu. Oke. Itu yang harus dipahami oleh sobat mobil gede, bahwasanya ini ada alurnya ya Om, nggak sembarang jualan. Betul. Karena terkait dengan safety ya. Safety tadi. Apa istilahnya Om? PEPS. PEPS. Product, Equipment, People, System. Catat. Wah, ini udah matang kayak ini Om, bisa digaris nih. Bisa. Jangan lupa matiin. Oh iya, lupa. Nah, saya penasaran nih Om. Tentunya ada SOP dong sebelum dan setelah dagang ya. Iya. Apa aja Om kalau SOP-nya itu Om? Kalau kita nyebutnya, kalau untuk pertama kita mulainya opening duties. Opening duty. Opening duties itu pertama kita cek apa sih lingkungan yang perlu dibenahi. Ya. Kebersihan, segala macam, kelistrikan, udah on apa belum. Ya. Terus masih dalam opening duties kita cek bahan. Cek bahan. Cek bahan yang mau dijual. Jika kekurangan seperti es segala macam kita masih ada waktu. Kita cek gas kita. Gas kita masih tersedia apa enggak? Karena kenapa? Kadang-kadang kita lupa mau jualan gasnya udah habis, warung udah tutup. Jadi harus di-prepare semua ya Om? Betul, seperti itu. Gula, air, segala macam harus kita cek. Nah, mantap. Baru kita ke running duties. Oke. Nah, running duties itu ketika semua udah beres, apa sih yang masih kelupaan? Oh, ternyata kebersihan. Oh, ternyata supply, seperti kantong plastik, sedotan, segala macam. Nah, yang terakhir baru namanya closing duties. Closing duties itu kita pastikan gas sudah tercabut dengan baik dan benar. Regulatornya itu ya Om? Regulatornya. Kedua, pokoknya yang kita udah makan itu adalah faktor safety-nya dulu. Ya. Listrik sudah tercabut, tidak ada lagi colokan-colokan yang masih on. Setelah itu baru beresin barang. Seperti itu. Tutup, cover, pulang. Mantap. Wih, jadi juga. Mantap. Udah cocok lu, Bu. Coba gua tes ya. Siap. Udah pantas nih gue jadi pengusaha food truck nih mobil gede. Mantap ya. Tender, Cooking timingnya pas. Wah, mantap. Tinggal cari modal nih Om ya. Betul. Buat usaha food truck. Insya Allah. Siap. Silakan Om. Ada satu lagi pertanyaan yang belum kita ulas Om. Apa tuh? Omset Om. Kita usaha tentunya kan pengennya dapat cuan ya. Betul. Nah, ada nggak Om kira-kira yang bisa disampaikan soal omset Om? Oke. Masalah omset itu kembali ke masing-masing pengusaha. Ya. Jadi dia mau main SPC. SPC itu apa? Oke, SPC itu bahasa F&B. Spend per cover. Spend per cover. Jadi intinya gini, 1 juta, 10 orang, sama 1 juta 100 orang mendingan mana? Mendingan yang 10. Tentu. Nah, kembali lagi, omset itu tergantung dari cara kita berjualan. Ya. Misalnya, orang pesen taichan. Ya. Pak, mau es teh manisnya nggak? Oh, ada paket gimmick-gimmick gitu ya? Betul. Jadi satu orang bisa menghasilkan 50.000. Oke. Spend per covernya. Wow. Makanya ada restoran sepi, cuma jangan dipikir sepi. Ah. Bisa aja dia datang, satu orangnya spend bisa 200.000. Karena waiternya canggih. Menawarkan gimmick ya? Salesnya bagus. Seperti itu. Ada juga karyawan yang cuma main HP, rame, food timingnya lama, segala macam. Tetap aja dia akan ngejar. Okay. Jadi masalah omset itu kembali lagi ke training daripada atau SOP daripada si yang punya usaha. Ya. Oke, dikreatifin lah intinya. Betul, karena kenapa? Contohnya kalau kita makan di mana suka ada kerupuk. Nah, ternyata kerupuk itu nambah. Jadi spend per covernya yang tadinya cuma makan 10.000, jatuhnya jadi bisa 20.000. Pernah makan angkringan nggak? Angkringan, ya sering tuh. Harganya cuma 2.000. 2.000, tapi end up-nya kita harus bayar berapa? 50.000. 50.000. Sana sini kita ambil. Nambah ceker lah, nambah pala ayam ya. Betul. Mendoan betul. gitu. Jadinya yang namanya omset itu relatif. Kembali lagi ke konsep daripada si ownernya untuk berjualan. Ya.
Kalau di rentang Om, antara berapa sampai berapa gitu dalam 1 bulan? Oke, dalam 1 bulan, jika misalnya sehari kita bisa 500.000, 500.000 per hari. sebulan Berarti sudah kalau sebulan udah 15 juta. 15 juta. Wow, lumayan sobat. Dan food cost itu rata-rata 35 sampai 40%. Modalnya cuma 35 sampai 45%. 40%. Oke, 40%. Keuntungannya bisa 60% berarti. Nah, itu kembali lagi kalau misalnya dia apa yang dijual. Tergantung juga sama staffnya. Apakah Betul. dia membayar staff juga? Betul, gaji kayak staff gitu. ya. Betul. Relatif. Pada intinya ini bisa menjanjikan, apalagi di tengah pandemi COVID saat ini. Ini menjadi salah satu lini usaha di bidang industri kreatif, salah satunya kuliner, untuk menghidupkan ekonomi UKM. Setuju. Ya. Tetap semangat Sobat Mobil Gede. Sampai bertemu lagi di liputan kita selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau usaha food truck, bisa langsung kontak Om Joko ya, karena Om Joko ini ketua komunitas food truck Jakarta. Ya, jangan lupa follow IG-nya, Follow IG-nya juga. Komunitas Food Truck Jakarta. Mantap. Dan jangan lupa juga subscribe sama bell. Pencet itu belnya. Channel Mobil Gede. Channel Terima Mobil kasih Gede. buat yang sudah subscribe, dan buat yang belum, ayo dong subscribe. Ayo dong subscribe. Salam Mobil Gede. Salam mobil gede. Makin gede makin asik. Makin gede makin asik. Mantap. Mantap. Kita cobain lagi.